Shalom, halo semuanya. Bersama dengan Kak Masta hari ini renungannya berjudul Udang di Balik Batu. Iwan mempunyai video games di rumahnya. Kawan-kawannya sering datang dan menonton alat hiburan itu. Mereka semua menunjukkan sikap bersahabat dengan Iwan. Apakah mereka betul-betul bersahabat dengan Iwan? Belum tentu. Beberapa bulan kemudian video games Iwan itu rusak. Seorang demi seorang teman-temannya mengundurkan diri, tidak lagi datang ke rumahnya. Kelihatanlah ada udang di balik batu. Mereka bukan senang kepada Iwan, melainkan kepada video gamesnya Iwan. Tidak jarang terjadi persahabatan yang semu seperti itu adik-adik. Kita menyukai teman kita, akan tetapi sebenarnya bukan dia yang kita sukai, melainkan benda yang dimilikinya. Benda itu misalnya handphonenya, mainannya, hartanya, bahkan mungkin juga tenaganya yang dapat dimanfaatkan. Sepertinya kita memperalat orang. Bukan mustahil kepada Tuhan pun kita bersikap demikian. Kita berbaik kepada Tuhan karena kita mempunyai kepentingan tertentu. Mungkin ada udang di balik kebaikan atau kesalehan kita. Kita ingin Tuhan mengabulkan kehendak kita. Terkabulnya doa kadang-kadang dijadikan daya tarik dalam pemberitaan Injil. Misalnya, menjanjikan bahwa doa pasti dikabulkan Tuhan asal kita memenuhi syarat-syarat tertentu di depan Tuhan. Pemberitaan seperti itu mempersempit arti Injil adik-adik. Pertama, karena pemberitaan seperti itu hanya menjadikan kita mempunyai optimis yang palsu. Seperti iklan barang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibaliknya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang bebas. Karena itu dia tidak terikat untuk mengabulkan doa manusia. Doa Yesus sendiri pun tidak terkabul saat di Getsemane. Dia meminta agar cawan ini berlalu. Yang kedua, karena pemberitaan seperti itu hanya menjadikan kita bersikap egois. Kita menyuruh-nyuruh nama Tuhan berulang-ulang. Tetapi yang sebenarnya yang sedang kita pikirkan hanyalah satu, aku, yaitu bagaimana supaya keinginanku terpenuhi. Tanpa sadar kita memperlakukan doa sebagai sarana untuk menjadikan Tuhan menuruti kehendak kita. Padahal dengan doa seharusnya kita belajar menjadikan kehendak kita menuruti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan sikap itu ketika dalam doanya dia berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Persahabatan Tuhan Yesus adalah kebalikan dari persahabatan semu yang tadi Kak Masta ceritakan. Dia memperlakukan kita betul-betul sebagai sahabat. Antara kita dengan Tuhan dibuka hubungan persahabatan. Dan persahabatan yang tulus adalah hubungan yang tetap terjalin. Walaupun kita tidak mendapat apa-apa, bahkan sebaliknya kitalah yang perlu mengulurkan tangan kepada orang lain. Persahabatan Tuhan Yesus begitu murni dan sebagai sahabat yang baik, dia mau memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bersahabat benar dan tulus dan murni, tidak seperti ada udang di balik batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.